Oke, waktu coach doa, Tuhan tuh ngomongin tentang rasa aman di masa yang tidak nyaman. Kita sudah lewatin dari tahun 2020 masa yang tidak nyaman, betul nggak? Masa begitu banyak banyak apa ya? Banyak yang ketidaknyamanan gitu. Ya, banyak yang mesti kita kerjain dan mesti kita hati-hati, waspada, apa ya segala hal. Jadi Tuhan bilang, hari ini kita belajar tentang bagaimana punya rasa aman. Ya, itu penting banget untuk kita lalui 2021. Ini baru aja Januari. Kembali lagi, selamat tahun baru. Biar ini menjadi tahun yang sungguh-sungguh. Kalau orang lain bilang ini tahun yang mungkin sulit, ya, tapi kita katakan bahwa sama Tuhan kita akan lihat tahun pembalikan keadaan, tahun penggenapan janji, dan seberapa iman kita mengatakan kita akan lihat bahwa ada rasa aman di dalam Tuhan. Ya, oke. Nah, rasa aman terbesar kita seharusnya memang bukan di keuangan kita, di deposito seseorang, bukan di pencapaian, bukan di pelayanan, bukan di keluarga yang kita rasa keluarga yang harmonis, dan di keluarga yang anak-anak kita semuanya baik-baik, dan bukan di semuanya karena pelayanan kita oke, dan kita masih diluputkan dari segala kesusahan, bukan itu. Tapi sesungguhnya rasa aman kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita sadari itu, dan kita tahu senantiasa nanti masih ada 11 bulan lebih lagi untuk kita lalui 2021, dan kalau kita percaya kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan lihat tangannya sendiri. Ya, nanti saya cerita, saya baru aja selesai melihat tangan Tuhan memimpin saya di bulan Desember sebelum masuk ke tanggal 1 Januari. Ya, oke. Kita lihat kita dapat menemukan rasa aman di dalam Yesus karena Alkitab sendiri berkata, ya, bahwa dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, kita sering bermazmur atau kita deklarasi tentang Mazmur 91 ya. Disitulah kita tahu bahwa tangan Tuhan sendiri ya yang ini. Oke. Ini kecilin mana ya? Oke. Terus yang dalam Mazmur 46 ayat 1 dalam firman Allah yang hidup mengatakan kita dapat memiliki rasa aman di tengah bencana apapun karena ada tertulis ya, Allah adalah tempat pelindungan dan kekuatan yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa kesulitan. Jadi kita tidak usah takut sekalipun dunia ini hancur, berantakan, dan gunung-gunung roboh ke dalam laut. Ya, kita tahu ini firman. Bagaimana kita menghidupi firman ini sampai kita benar-benar tahu bahwa tangan Tuhan sendiri ya yang menyertai kita. Dan ini gimana kecilin ya? Oh iya udah. Oke. Oke. Lalu kita dapat merasa aman mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah tidur ya, namun senantiasa menjaga kita. Nah, dalam Alkitab juga di dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai 4 dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Mungkin dari Bapak Ibu, dari semua GGB pernah rasain nggak? Kalau kok kayaknya Tuhan tidak jawab doa ya? Kok kayaknya kita ini sendirian? Kita menghadapi ya. Saya baru aja pulang dari Amerika. Di sini ada yang ikut Amerika ya. Kita tahu bahwa dalam keadaan Amerika seperti itu ya begitu banyak yang bingung dengan apa yang terjadi ya. Dan saya sebetulnya nggak pernah berencana mau ke Amerika. Ya, tapi saya punya visa Amerika. Mendadakan minggu-minggu pertama Tuhan itu bilang kamu berangkat ke Amerika. Ya, karena waktu itu sebetulnya saya punya tugas untuk pergi ke bangsa-bangsa dan saya harusnya mau berangkatnya bulan Februari. Tapi mendadak Tuhan katakan kamu berangkat ke Amerika dan Tuhan itu spesifik cuma katakan kamu berangkat tanggal 22 sampai 29 Desember. Dan
Itu seperti sampai saya bilang gini, Tuhan, saya ini nggak tahu apa-apa, saya mesti ngerjain apa gitu ya. Dan saya sesungguhnya karena saya trust Tuhan, saya sangat percaya dengan Tuhan. I trust Him dalam hidup saya bersama Dia. Saya benar-benar begini, ya udah Tuhan, kalau Engkau suruh aku pergi, aku dapat tiket yang murah, dapat tiket yang bagus. Dan memang dapat tiket yang bagus, dan Tuhan itu spesifik mengatakan tanggal 22 sampai 29 Desember kamu pulang. Jadi benar-benar tanggalnya pun dia beritahu. Sampai waktu itu saya sempet lah, saya pikir gini, 7 hari kok kayak mau ke provinsi mana gitu ya. Ke provinsi aja kadang-kadang kita lebih dari 7 hari. Ini negara udah jauh begini, saya mesti pergi gitu. Tapi saya melihat, karena Tuhan udah ngomong begitu, saya bilang enggak deh, saya nggak mundurin gitu. Dan saya beli tiket itu cuma berapa hari sebelum berangkat. Sampai kita ketawa-ketawa begini. Ini seperti mau kayak pergi ke Kalimantan ini. Ya bisa mendadakan berapa hari sebelum itu. Jadi dalam perjalanan saya melihat ya, bagaimana kalau saya tidak aman, mungkin saya perginya ngeri. Karena waktu kami mencari airport mana yang tidak akan membuat saya dikarantina. Karena cuma tanggal 22 sampai 29 Desember. Kalau saya dikarantina lagi, ya nggak ngapa-ngapain. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau yang suruh berangkat 7 hari, genap angka 7 hari, dan saya katakan, saya percaya Tuhan, saya tidak akan dikarantina. Ya, saya nggak cerita panjang dulu nanti. Saya cuma mau katakan gini, begitu lihat beberapa airport dan Tuhan itu cuma bilang begini, kamu pergi ke New York, kamu pergi ke Washington. Ya. Lalu waktu saya ke Washington, waktu itu saya dengar banyak cerita macam-macam, banyak peraturan macam-macam di Washington. Itu katanya setiap minggu ganti peraturan. Saya bilang gini, tapi kalau ke New York nggak mungkin, kalau mau ke tempat lain bingung. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan yang mana? Kayak digerakin Washington. Oke, kita datang Washington. Kita adalah orang-orang yang punya otoritas. Kita katakan tidak boleh ada yang nanya macam-macam. Ya, dalam nama Yesus tidak ada karantina, tidak ada swab. Dan dalam nama Yesus kami katakan kami harus kerjakan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya terkagum-kagum begitu datang ke Washington. Hari itu saya nggak ditanya apa-apa. Boro-boro ada yang cek suhu, nggak ada. Yang nanya juga surat swabnya mana, nggak ada juga. Jadi saya cuma ditanyain mau ngapain ke sini. Saya bilang mau traveling. Dia bingung mau traveling. Ya, langsung saya ingat. Kan ini Desember. Biasanya Natal itu ada sale. Saya bilang aja, mau Christmas sale. Saya bilang gitu. Oh ya ya. Oh ya, dia cuma tanya, bawa berapa duit? Oke. Terus udah keluar aja. Saya terkagum-kagum Bapak Ibu. Ini benar-benar kalau Tuhan yang berjalan dengan kita. Itu saya benar-benar ajaib. Hari pertama saya datang. Terus saya keluar, tadinya kan lagi musim dingin. Sebelumnya kami udah ngecek di New York itu akan minus banget. Saljunya juga di mana-mana. Washington juga dingin. Tapi hari itu ketika kami mendarat, seperti permintaan saya. Waktu itu beberapa hari sebelumnya saya bilang gini, Tuhan sorry ya doanya nggak belum sebelum-sebelumnya. Tapi saya minta Tuhan. Saya ini suka dingin Tuhan. Tapi kalau winter itu anginnya nggak enak Tuhan. Saya minta hari itu hangat Tuhan. Beneran hangat. Teman-teman yang di sana dijemput ada beberapa teman. Dia bilang kok bisa hari ini menjadi hangat. Dan itulah Tuhan kita yang ajaib. Ya, terus nah, belum bergerak nih. Ish. Ini kenapa ini? Oke. Definisi rasa aman. Rasa aman itu tidak dibebani oleh orang-orang atau keadaan yang mengganggu. Rasa bebas dari bahaya, terlindung, dan tidak merasa takut atau khawatir. Nah, rasa aman dalam perlindungan Tuhan itu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan tahu dan turut bekerja. Kita tahu Roma 8 ayat 28 bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu adalah ayat pertama saya kenal Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Jadi saya sangat hafal itu ya.
Dan kita harus yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita sudah tertulis di surga dalam buku kitab kehidupan. Dan kita sangat mengerti kalau kita punya rasa aman, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan terhadap kita, diri kita. Dan rasa aman adalah memiliki perasaan yang teguh. Seperti yang tertulis di Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 8, hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Kita tahu kan, lawan kita akan benar-benar berdiri bersama Tuhan yang panglima besar kita, yang akan berjalan bersama kita. Oke. Nah, banyak anak Tuhan merasa tidak aman terhadap orang lain. Padahal seringkali konflik yang terjadi antar pribadi umumnya tuh dari rasa ketidakamanan. Kenapa sih kita ribut dengan seseorang? Kadang kita nggak suka dengan seseorang. Itu karena sebetulnya munculnya karena rasa ketidakamanan di dalam hati kita. Ya, seringkali kita merasa, enggak, siapa yang bilang aku nggak aman? Aku aman-aman aja, kayaknya hal biasa aja gitu. Tapi tanpa kita sadari sebetulnya rasa tidak aman itu mengerikan. Dampaknya bisa menghancurkan. Jadi untuk kita mengetahui apakah kita punya rasa tidak aman, sebetulnya ada beberapa pertanyaan. Apakah saya merasa terancam dengan keberhasilan teman? Ada beberapa orang yang saya kenal, begitu lihat seseorang berhasil, begitu lihat seseorang itu dipakai Tuhan, dia mulai ngomongin kejelekan orang itu. Dia mulai begini, nggak mungkin orang itu kalau nggak dibantu siapa. Terus nggak mungkin orang itu. Ya, kayaknya banyak hal dia itu rasa terancam orang itu. Mulai dia memusuhi orang itu. Ya mungkin kadang-kadang ada yang halus gitu. Tapi banyak yang tidak bisa melihat keberhasilan teman. Bahkan saya punya anak buah dulu. Dia nggak bisa lihat kalau seseorang itu berhasil, hatinya sakitnya luar biasa. Dia merasa nggak aman. Kalau ada orang yang dekat dengan seseorang yang dia dekat, misalnya dia dekat dengan pemimpin, dia dekat dengan seseorang yang teman dia gitu. Tapi ada orang dekat sama temannya itu, dia langsung tidak aman. Dia merasa temannya itu akan diangkat. Dia merasa pemimpinnya tidak akan percaya lagi dengan dia, tidak akan lagi nyuruh-nyuruh dia gitu. Ya. Terus kedua, apakah saya kecewa jika tidak diberikan penghargaan? Ada orang kalau nggak dihargai hasil karyanya, ada orang kalau tidak dihargai apa yang dia kerjakan, langsung rasanya susah banget. Langsung rasanya, udahlah aku memang nggak bisa dipakai, emang aku ini nggak bisa lah gitu. Langsung down banget, ya langsung merasa ini gawat nih gitu, ya. Terus mungkin ada juga, apakah saya sangat terganggu dengan penilaian orang lain terhadap penampilan saya? Kadang-kadang kan ada orang begini ya, coba begini. Ih, kamu gemukan ya. Langsung seharian itu bisa uring-uringan. Saya punya teman, punya anak buah lah dulu, zaman dulu. Ya, zaman waktu saya masih jadi bankir gitu ya. Dan waktu itu saya punya anak buah ini, dia itu sebetulnya karena dia sakit, dia harus rambutnya itu banyak rontok karena sakit kanker ya. Dia rambutnya rontok karena di kemo, jadi dia pakai rambut palsu gitu. Nah, tapi juga dia pakai kacamata gitu. Nah, kalau ngapa-ngapain dia masih tetap bisa kerja gitu. Tapi sangat orang nggak boleh lihat dia kelamaan gitu. Kalau orang lihat begini, lagi memandang dia gitu, lagi ngomong aja memandang dia langsung gini. Ya, sini bagus. Oke. Terus ada orang lagi yang khawatir banget, ya. Kehilangan teman anak buah saya itu begitu. Jadi kalau orang liatin penampilan dia cuma ya kayak orang biasa ngobrol gitu ya Bapak Ibu. Tapi dia bisa rasanya emang ada yang salah ya? Ini rambutku salah ya? Ini ku salah ya? Sampai saya itu karena dia kepala wilayah saya ini pernah jalan pergi ke keliling ke pulau-pulau, ke provinsi-provinsi. Lagi tidur, saya pikir dia pakai kacamata. Dia tidur dengan saya ya. Dia pakai kacamata. Terus saya mau ngangkat kacamatanya supaya tidur jangan pakai kacamata gitu. Lagi tidur aja sadarnya luar biasa. Nggak boleh buka kacamata. Saya bilang gini,
Loh, kamu ngapain pakai kacamata? Enggak, Mbak, enggak. Aku enggak bisa aku pakai kacamata. Saya sampai ketawa, saya bilang begini, emang mimpi kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan? Saya ketawa ya, tapi ada orang-orang tertentu memang rasa tidak aman dalam dirinya. Terus ada orang juga khawatir banget dengan kedudukan dia akan kehilangan kedudukannya. Jadi dia rasa aku bisa kapan saja gitu. Walaupun kita tahu bahwa kita kapanpun tergantikan. Tapi bukan berarti kita sangat takut kehilangan kedudukan kita. Lalu apalagi, ya mungkin apakah saya mudah menjadi takut dengan keadaan yang berubah mendadak? Sangat banyak yang akan kita alami yang berubah mendadak. Peraturan berubah, apapun berubah. Tapi apakah kita akan menjadi takut atau kita tetap datang ke Tuhan aja? Datang ke Tuhan. Jadi saya lihat kemarin perjalanan yang terakhir saya perjalanan ke Amerika itu adalah perjalanan pelayanan saya keluar. Ya, itu saya lihat benar-benar hari demi hari. Saya itu cuma tanya Tuhan, ini harus bagaimana? Jalannya bagaimana? Ini kemana gitu. Dan saya lihat walaupun orang ngomong apa macam-macam. Dan Bapak Ibu, sejujurnya kami pulang tanggal 29. Sampai di Indonesia 31. Dan saya waktu berangkat nggak pernah tahu kalau Indonesia akan lockdown tanggal 1. Jadi banyak banget yang teleponin saya, yang banyak yang japri saya. Mau nggak di reroute katanya. Di rutenya diganti gitu. Dari travel-travel ya. Saya bilang gini, enggak lah, saya tetap percaya. Saya aman dengan Tuhan. Bahwa Tuhan yang membantu saya, Tuhan yang suruh saya datang, Tuhan yang akan menjamin bahwa saya akan oke semuanya. Coach. Jadi saya tenang aja gitu. Putus-putus. Ya, jadi saya bilang, terus saya tanya Tuhan, saya bagaimana? Waktu itu kan belum terlalu gimana. Terus saya bilang gini, saya mesti swab nggak? Tuhan nggak usah. Jadi saya nggak swab lah. Di sana nggak swab lagi, mestinya kan di swab lagi. Saya cuma bilang gini, ya udah Tuhan, saya nggak mau di swab lagi. Gitu. Jadi saya pulang. Tapi itu ajaibnya luar biasa. Itu lewat orang tidak ngambil kertas saya dan saya lolos. Ya, lalu apakah saya marah ya atau pahit ketika ditegur, dikasih masukan sedikit keras? Bapak Ibu, saya ini diajarin dalam hidup saya untuk untuk punya rasa aman. Saya pernah ditegur keras banget ya oleh pemimpin saya. Tapi saya biasakan selalu saya hubungan dengan Tuhan. Saya nggak pernah marah. Setiap kali saya tanya, kenapa saya ditegur itu pasti ada sesuatu. Karena saya percaya Tuhan dan saya percaya pemimpin saya. Jadi selalu saya gini, wah gawat juga nih saya. Ya, jadi, nah ini saya cerita lah ya. Kan saya waktu itu saya dibilang begini, imanmu tuh ya, imanmu seperti Wasti. Sesungguhnya Bapak Ibu, saya panggilannya mempelai. Kalau saya dibilang Wasti, saya pasti benar-benar stres. Kalau zaman dulu saya dipanggil Wasti, saya bisa stres berat. Karena kita tahu Wasti dan Esther itu sangat berbeda. Esther menjadi kesukaan Tuhan, tapi Wasti dibuang Tuhan. Dan hari itu saya cuma gini, Tuhan gawat juga saya. Saya Wasti, saya bilang gitu. Tapi terus saya bilang gini, iya sih Tuhan. Saya ngobrol sama Tuhan, saya bilang gini, benar sih Tuhan. Saya itu imannya hari itu. Yang saya lewatin, iman saya seperti Wasti. Akhirnya besoknya ketika ada ibadah, saya datang ke hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku benar-benar imanku kemarin ini, responku itu memalukan. Imanku seperti seorang Wasti. Terus saya nangis, saya bilang, Tuhan, tapi satu hal aku sangat tahu, Engkau sangat mencintai aku. Tuhan, please, aku mau balik seperti imannya seorang Esther. Aku mau balik Tuhan, dan aku tahu, aku sangat tahu. Engkau juga mau aku balik seperti Esther. Punya iman yang sangat besar. Dan saya bilang, Tuhan please tarik aku jadi Esther. Aku minta ampun kalau imanku kemarin memalukan. Tapi sekarang aku mau jadi Esther. Tuhan, aku sangat tahu. Engkau sangat mencintai aku. Dan itu, Tuhan itu tersenyum. Dan Tuhan bilang gini, bagus. Engkau sangat tahu. Dalam keadaan apapun, engkau sangat tahu. Aku sangat mencintaimu. Engkau punya rasa aman itu.
Dan Tuhan bilang, Tuhan analogikan, Tuhan bilang begini, kalau bapak di dunia aja, kalau anaknya misalnya dijanjikan memberikan sesuatu gitu, misalnya beli komputer, tapi anak itu nakal, anak itu hari itu buat kesalahan, bapaknya marah, nggak ada komputer lagi, kamu benar-benar keterlaluan ya misalnya, tapi anak itu bisa datang ke bapaknya, Pak, aku minta maaf Pak, aku minta maaf, aku benar-benar salah, aku mengecewakan papa. Tapi aku tahu kok, papa itu sayang sama aku. Aku bangga. Maafin ya papa, maafin papa. Nggak apa-apa kalau papa nggak mau beliin aku komputer sekarang. Tapi nanti kalau papa udah ready, aku tahu papa akan beliin aku komputer. Dan kata Tuhan gini, bapak di dunia aja kalau digituin anaknya, pasti dia akan berusaha memberikan komputer buat anaknya. Tuhan bilang gini, itu yang aku suka. Engkau punya rasa aman dengan aku. Dan macam-macam ya, nanti kalau kita bisa, ini ada, mari kita cek apakah kita punya rasa aman, apa kita tidak punya rasa aman. Karena keadaan yang sekarang ini akan membuat kita takut. Banyak hal terjadi. Kita nggak tahu, belum bencana, belum peraturan, pemerintah, belum banyak penghalang-penghalang. Dan apakah kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan? Ya. Terus Kejadian 37 ayat 5 disebutkan, kita belajar dari Yusuf ya, yang punya rasa aman. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kita tahu cerita Yusuf, kalau hari ini kita bahas semua dari kejadian 37 kan banyak, panjang banget. Saya ambil secuplik-secuplik aja. Bagaimana Yusuf itu kita tahu bahwa adalah seorang pemuda tampan dan kesayangan ayahnya, Yakub. Dia menjadi anak yang istimewa daripada kakak-kakaknya. Dia diberikan jubah maha indah, many colors ya, the robe of many colors. Dan dia suka menemani ayahnya tinggal di rumah. Sementara semua saudaranya mengembalakan ternak di padang rumput. Nah, kalau kita tahu dia mimpi juga, 2 mimpi. Dan intisari dari mimpi dia adalah di masa yang akan datang, Yusuf akan menjadi seorang pemimpin dari keluarganya dan saudara-saudaranya. Nah, dengan adanya perlakuan istimewa yang diterima, mimpi yang diceritakannya, Coach, membuat saudara-saudaranya semakin benci dengan dia. Coach, Ya? interupsi. Halo? Interupsi. Ya. Suara Coach putus-putus. Dan kita tahu saudara-saudara Yusuf dalam hal ini memiliki rasa tidak aman. Wow. Anak ini gawat nih ya. Dia bisa memimpin kita nanti. Ya, jadi dari sejak itu sebetulnya Tuhan itu membawa Yusuf dalam sebuah perjalanan ya, untuk dia ngerti bagaimana memiliki Coach, suara putus-putus. Sebuah bangsa. Ya, melalui perjalanan hidupnya. Dari orang budak nomor 2. Coach, suara putus-putus. Ya. Setelah itu dia di Potifar itu dia sangat disayangi oleh Potifar karena Tuhan menyertai. Coach, suara putus-putus. Coach, suaranya tidak terdengar, putus-putus. Dan dia bisa sayang Potifar, hartanya makin diberkati. Coach, diam-diam karena Yusuf adalah orang yang diurapi. Ya, orang yang diurapi. Ini kenapa ya? Ya, Vel. Suaranya putus-putus. Dalam nama Yesus. Nah, jadi
begitu dia itu rupawan banget, tampan, masih muda ya. Dan Tante Potifar pastinya kita tahu Tante Potifar nggak jelek lah ya, karena dia istri dari seorang yang kaya raya. Dan dia diikuti oleh Tante Potifar. Akhirnya dia dicoba digoda untuk tidur dengan Tante Potifar, tapi dia tetap tahu bahwa dia tidak mau melakukan toleransi kompromi untuk itu, dan dia lari. Dan dia gara-gara itu dia ditarik selendangnya ya, dia ditarik bajunya sebagian, dan akhirnya karena Tante Potifar tidak bisa mendapatkan, Tante Potifar memberikan berita sehingga akhirnya Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Ya, setelah di dalam penjara dia bekerja dengan luar biasa, kepala penjara suka banget dengan Yusuf. Akhirnya dia menjadi asisten kepala penjara. Dan akhirnya satu hari masuklah juru minum dan juru rotinya Raja Firaun. Dan ternyata waktu itu mereka itu mimpi ya, dan ditafsirkanlah oleh Yusuf. Si juru roti kalau kita tahu bahwa dia dikatakan bahwa mimpi itu artinya dia akan digantung mati. Tapi si juru minum akan kembali lagi ke hatinya. Dan kita tahu sebelum dia pergi juru minum itu, Yusuf kasih sebuah pesan, tolong jangan lupa amadah saya ya, katanya. Tapi ternyata juru minum sampai istana lupa, ya lupa lama gitu, selama 2 tahun kayaknya. Dan waktu satu hari Firaun mimpi yang aneh dan tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya, juru minum ingat bahwa di penjara itu ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi dengan sangat tepat. Akhirnya dipanggil Yusuf. Kalau kita masih seperti itu, artinya kita punya rasa tidak aman. Dan kalau apakah saya sangat terganggu dengan penilaian orang lain terhadap saya. Tadi saya cerita anak buah saya. Dulu waktu saya jadi bankir, saya punya anak buah, dia memang sakit jantung, dan akhirnya dia sakit kanker, memang ada sakit kanker, dan dia ada mulai emo gitu. Tapi sebelumnya rambutnya sering rontok karena dia makan obat. Jadi dia itu pakai rambut palsu gitu. Nah, tapi sebetulnya orangnya cantik gitu. Tapi waktu kita kalau ngobrol sama dia, kita menghadap dia, lihat wajahnya dia kadang-kadang rasa aman. Kenapa kamu liatin wajahku? Padahal kan kita biasa ngobrol gitu. Ini udah jelas belum ya Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya. Nah, terus dia itu bisa rasa awkward gitu, bisa rasa kaku gitu karena orang liatin dia. Padahal ya kita biasa lah ngobrol gitu ya, lihat wajah dia, tapi dia bisa nggak rasa aman gitu. Dan selanjutnya sampai satu hari saya jalan keliling sama dia ke provinsi lain. Waktu itu saya ke Pekanbaru sama dia. Dan dia tidur sama saya. Waktu malam saya pergi toilet, saya lihat dia masih pakai kacamata. Terus saya mau buka kacamata dia. Bayangin ya Bapak Ibu, orang yang tidak rasa aman, sampai saya mengangkat kacamata aja, dia itu sadar dan dia bilang, jangan diangkat. Saya bilang gini, ngapain tidur pakai kacamata? Saya bilang gitu. Bukannya capek? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, aku tidur pakai kacamata. Saya sampai ketawa, saya sampai bilang gini, kamu merasa sangat tidak aman ya tidak pakai kacamata. Memangnya kalau mimpi kalau nggak pakai kacamata itu nggak lihat, saya bilang gitu. Saya sampai bilang gini, ada orang-orang yang nggak rasa aman ya. Terus apakah saya khawatir kehilangan kedudukan saya? Ada orang-orang, apalagi sebagai pemimpin ya, apakah dia itu takut banget kalau anak buahnya tidak akan nurut sama dia, atau anak buahnya akan ngomongin sesuatu yang jelek gitu. Nah itu kita nggak punya rasa aman. Kalau kita punya rasa aman, kita rasa kita nggak lakukan hal-hal yang memang nggak patut diomongin, ya terang-terang aja gitu. Walaupun bukan cuek ya Bapak Ibu, tapi kita tahulah di hati kita bahwa ya sudahlah Tuhan. Pokoknya kalau dia ini, kalau kita nggak kenapa-napa, kita nggak terlalu mesti sampai khawatir dan takut. Dan apakah kita juga menjadi takut dengan keadaan yang berubah? Ya, misalnya kita lihat ada teman kita kok mulai dekat dengan orang lain, terus kita mulai nggak aman gitu bahwa dia akan lagi dekat sama saya. Atau pemimpin kita dekat sama seseorang yang lain, kita mulai gelisah karena kita merasa pemimpin kita tidak akan lagi dekat dengan kita. Nah itu orang yang punya rasa, ya. Apalagi dia punya ada teman ya,
yang dia tanpa sadar sebetulnya dia punya rasa tidak aman. Kadang-kadang kalau lagi di grup nih, di grup itu lagi ada yang ngomongin apa gitu. Waktu dia nyeletuk apa, tidak ada yang nyaut. Tapi waktu saya masuk, saya ada yang nyaut gitu. Dan itu jadi cukup ramai gitu. Mendadak dia bisa japri ke saya. Dan dia marah-marah dengan cari kesalahan saya gitu. Saya pikir, ada apa? Saya bilang gini, kenapa mendadak tidak rasa aman? Ya, nanti saya akan masuk lagi bagaimana orang-orang yang tidak rasa aman. Jadi kita mesti tahu bahwa apakah kita juga marah atau pahit ketika kita ditegur, ya, ketika kita dikasih masukan yang cukup keras, ya. Dan tadi saya cerita bagaimana saya pernah ditegur sama pemimpin saya bahwa saya ini waktu itu menghadapi sebuah kasus di tengah-tengah kita, dan waktu itu saya cukup panik, ya, cukup panik karena saya nggak benar-benar jadinya panik lah pokoknya, jadi hasilnya nggak bagus gitu. Dan waktu itu saya dimarahin, saya cuma bilang begini, kamu tuh ya imannya bukan iman wasti gitu. Nah, Bapak Ibu, saya itu kalau dibilang wasti, mestinya saya pingsan deh. Artinya saya bisa sedih banget kalau saya wasti. Saya harusnya punya iman seperti Esther yang bisa membawa sebuah bangsa berubah dalam satu hari. Tapi ini wasti, kalau wasti pasti dibuang sama raja. Cuma hari itu saya nggak down gimana gitu. Saya itu setiap kali kalau ada masalah di dalam hidup saya nggak pernah salahin orang yang gimana gitu. Saya tanya Tuhan, Tuhan ada apa? Saya masalahnya, saya itu ada apa ya Tuhan gitu. Saya salahnya di mana gitu. Nah waktu itu saya coba gini, saya jadi wasit nih ya. Nah terus besokannya lagi ibadah doa, terus saya nangis lagi sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, aku minta ampun lah Tuhan. Aku ini imannya benar-benar kemarin itu nggak membanggakan, memalukan. Aku ini kayak wasti Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, aku tahu Engkau sangat mencintaiku. Aku tahu Tuhan, Engkau sangat ingin aku kembali menjadi Esther. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, aku bilang gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan tuh senyum. Tuhan bilang, kamu itu aku suka dari kamu karena kamu itu sangat mengerti bahwa kamu itu sangat mencintai aku. Jadi Tuhan nggak kesel kalau orang ngeyel terus, Tuhan emang nggak sayang sama aku, Tuhan itu emang udah nggak peduli lagi sama aku. Itu malah nyebelin. Tapi itu orang nggak rasa aman. Tapi orang yang punya rasa aman itu ya bisa bilang, Tuhan aku tahu Engkau sangat mencintaiku. Aku tahu Tuhan, ya. Nah itu menyenangkan Tuhan gitu. Dan Tuhan waktu itu bilang begini, kalau kamu seperti itu, seperti orang ayah di dunia aja, kalau dia ada satu anaknya dia jadi beli komputer, tapi anak itu salah, terus ayahnya bilang gini, nggak mau beliin komputer, ya. Nah, anak ini bilang gini, ayah aku minta maaf karena aku salah dan aku nggak nurut, tapi aku tahu kok ayah itu sayang sama aku. Nggak apa-apa ayah kalau ayah nggak mau beliin sekarang, tapi aku percaya kok ayah akan beliin aku pada waktunya. Aku tunggu ya ayah. Terus Tuhan bilang gini, ayah di dunia aja kalau digituin pastinya dia akan berusaha untuk beli lagi karena dia merasa kok anaknya percaya banget ya bahwa dia itu sangat menyayangi anaknya. Jadi itulah tanda-tanda rasa aman. Gimana saya punya rasa aman itu? Dalam perjalanan saya sejak tahun 90 saya jalan dengan Tuhan. Dengarkan daily walk with him ya. Jadi setiap hari saya jalan dengan Tuhan. Saya bangun pagi hari, saya dengerin apa yang dia mau. Saya kerja seperti yang Tuhan mau. Dan benar-benar saya dibuat dalam perjalanan ini. Benar-benar punya rasa aman dengan Tuhan. Ya. Nah, kita belajar dari Yusuf ya Bapak Ibu. Saya nggak bahas semuanya, tapi ambil cukup dari Yusuf. Kejadian 37 ayat 5 disebutkan, pada satu kali bermimpilah Yusuf
Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kita tahu Yusuf itu masih muda ya waktu itu, seorang pemuda yang tampan dan merupakan anak kesayangan dari Yakub ayahnya ya. Dan dia menjadi anak yang istimewa. Nah, dia pastinya anak ini nurut walaupun suka ngadu ya. Tapi dia itu diberikan sampai jubah maha indah. Itu dibilangin the robes of many colors ya, dengan banyak warna. Dan kakak-kakaknya nggak dikasih, cuma dia yang dikasih. Dan itu menimbulkan iri hati dari kakak-kakaknya. Dan dia itu sering tinggal di rumah menemani ayahnya, sementara kakak-kakaknya ada di padang rumput kerja ya. Nah, jadi terus dia juga mimpi 2 mimpi kalau Bapak Ibu ingat ya di Alkitab cerita dia punya 2 mimpi. Dan intisari dari 2 mimpi dia itu adalah dia akan jadi pemimpin bagi saudara-saudaranya dan bagi bahkan ayah ibunya. Mereka tanya mimpi apaan gitu, emang kamu mau jadi pemimpin kami? Jadi itu membuat saudara-saudaranya tidak rasa aman. Saudara-saudara bilang ini, anak ini bahaya. Kalau dia sudah disayang sama ayah, lagi dia mimpi seperti itu, lama-lama dia itu kita mesti dibawa dia. Ya, jadi saudara-saudaranya itu benar-benar benci sama dia. Ya, tapi Tuhan itu punya rencana yang lain karena Tuhan itu punya destiny yang besar buat Yusuf. Dan Tuhan bawalah sejak dia bermimpi, Tuhan bawa dia dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, tapi membuat Yusuf mengerti dan punya rasa aman bersama Tuhan. Ya, nah kita lihat kali gambar ini dari sebelah kiri. Kita tahu waktu ayahnya suruh dia nengok kakak-kakaknya, dia udah direncanakan direkayasa mau dibawa ke sumur dan dijual, akhirnya dijual ya waktu itu ya, dijual ke orang Mesir dan waktu itu ke Potifar. Dan waktu dia ke Potifar, Tuhan menyertai dengan luar biasa. Saya percaya Yusuf adalah orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan, orang yang juga bergaul dengan Tuhan. Dan waktu dia pergi, pasti sesuatu yang saya percaya hari itu responnya Yusuf bagus banget. Harusnya sih dia marah ya, bagaimana kok tega saudara-saudara membuang dia ke tempat yang dia tidak mengerti sama sekali dan tidak dibekali apa-apa. Tapi Yusuf itu benar-benar disertai Tuhan dan dia pastinya dapat hikmat dari Tuhan karena dia bisa membuat semua harta yang dipercayakan oleh Potifar ke dia itu bisa berhasil dan semakin banyak. Dan tapi karena Yusuf itu orang yang dirapi dan dia juga rupawan, dia juga ganteng ya, dan akhirnya digodalah sama tante Potifar. Dan pada waktu itu Yusuf kembali lagi punya sebuah respon yang sangat baik. Dia nggak pernah kompromi, tapi dia benar-benar tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu dan dia lari. Dan tapi dia lari, diambil kainnya ya, bajunya itu sebagian ada di tante Potifar dan akhirnya tante Potifar karena tidak bisa mendapatkan Yusuf membuat sebuah berita hoax yang akhirnya Potifar membawa Yusuf ke penjara. Di penjara kembali lagi Tuhan menyertai Yusuf dengan ajaib. Akhirnya dia jadi asisten dari kepala penjara ya. Dan selama dia ada di penjara, datanglah 2 orang dari istana Firaun, yaitu 1 juru roti, 1 juru minum. Kita tahu bahwa mereka berdua ini bermimpi, nggak tahu artinya apa, dan hari itu Yusuf memberikan artinya bahwa juru minum akan kembali lagi ke istana ke istrinya, tapi juru roti akan digantung mati. Dan memang mimpi dia itu. Tapi sebelum juru minum kembali ke istana, dia sudah pesan dengan juru minum, tolong jangan lupain. Tapi ternyata juru minumnya lupa selama 2 tahun. Akhirnya satu hari Firaun bermimpi, ya bermimpi 2 kali dan tidak ada ahli mimpi siapapun yang bisa menafsirkan. Hari itu baru juru mimpi ingat akan Yusuf. Maka Yusuf dipanggil menghadap ke Firaun dan memberikan arti mimpi itu. Dan kita tahu pada hari itu Firaun sangat kagum-kagum dengan Yusuf. Akhirnya dia berikan posisi itu kepada Yusuf. Dan Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun yang menguasai seluruh harta, semua pemerintahannya. Dan kita tahu pada hari itu Yusuf itu waktu dia mulai bertugas dia tahu mulai masa kelaparan di Israel dan saudara-saudaranya datang
Hari itu kita tahu bahwa Yusuf belum memperkenalkan diri. Tapi pada waktu ketika Yusuf membuka identitas dirinya kepada saudara-saudaranya, inilah orang yang punya rasa aman. Dia bisa berkata begitu. Akulah saudaramu Yusuf yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupankah Allah menyuruh aku ya untuk mendahului kamu. Jadi itulah orang yang punya punya sebuah keamanan ya. Nah, oke. Terus, nah kita tahu bahwa mimpi Yusuf itu akhirnya digenapi. Ya, seluruh keluarganya pindah ke tanah Mesir. Yusuf tidak memiliki kaitan dengan semua yang dia lewatin dan sampai masuk penjara. Dia pernah bilang begini, gara-gara kalian aku masuk penjara, gara-gara kalian aku begini. Dia tidak pernah, dia tidak mau menyimpan kepaitan, dia tidak benci dan dia tidak dendam. Sebaliknya Yusuf melindungi dan memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik. Dan kita tahu mereka dikasih tempat di Goshen, ya tanah yang subur, dan juga mereka bisa mengembalakan ternak bebas beribadah pada Allah. Nah, kita tahu akhirnya Yakub ketemu dengan Yusuf, dan ketika Yakub meninggal, saudara-saudaranya kembali lagi takut banget dengan Yusuf yang akan balas dendam kalau papanya nggak ada. Tapi inilah orang yang punya rasa aman. Dia bilang begini, janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya yang untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Ya, kita tahu bahwa inilah yang walaupun lewatin banyak hal, dia merasa aman. Ya, bersama dalam perlindungan Tuhan. Saya pindah ke IndiHome dulu, sebentar. Lu jangan pindah dulu. Nanti saya kasih tahu. Ini masih dengar? Bapak Ibu masih dengar kah? Masih dengar. Sudah ya? Lanjut, Coach. Oke. Ya. Nah, yang kita mau pelajari sekarang, ya, rasa aman, ya, rasa aman Yusuf kenapa? Ya, karena Yusuf itu respon dan sikap Yusuf itu kalau orang nggak rasa aman, sikapnya pasti lain, ya. Tapi dia itu sangat percaya dengan semua penetapan Tuhan. Ya, dia nggak mau, dia bilang gini, enggak lah, ngapain saya sakit hati kalau Tuhan itu izinkan semua ya untuk saya lewatin ini. Jadi dia sangat ya, buat saya sih dia pasti percaya Roma 8 ayat 28 seperti saya dibimbing Tuhan bahwa saya percaya banget dalam setiap hal yang saya lakukan. Pasti Tuhan turut bekerja. Ya, bahkan Bapak Ibu udah tahu, mungkin Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang belum tahu bagaimana rumah saya terbakar 8 tahun yang lalu, bagaimana anak saya 21 tahun terbakar. Hari itu kenapa saya bisa tenang? Bukan karena saya tidak kehilangan anak saya, bukan saya nggak takut dengan rumah saya yang tidak diasuransi terbakar habis, tapi karena saya sangat percaya kalau Tuhan tidak akan membiarkan saya begitu saja. Dia akan berusaha, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang saya lewatin ya. Jadi untuk Bapak Ibu ke depan, kita ini harus tahu, harus mengerti apakah kita ini punya rasa aman atau tidak. Karena seperti saya katakan, Tuhan bilang begini, masih ada 11 bulan lebih lagi yang semua kita harus punya rasa aman. Karena kalau tidak, kita akan diumbang-ambing oleh segala keadaan. Jadi Tuhan mau kita cek. Ya, apakah kita ini masih minder, rendah diri? Bukan rendah hati ya, rendah diri. Apakah di dalam hati kita masih suka iri? Atau kita ini cemburu nggak jelas gitu? Sering banget kita ini cemburu. Ya, jadi kita mesti cek cemburunya kenapa? Apa dikit-dikit kalau ada masalah kita ini kepahitan? Ya, apakah kita seperti itu? Ya, terus apakah kita ini sering banget khawatir?
ya. Dan apakah kita ini dengar ini, takutnya sampai mengerikan. Banyak orang saking takutnya nggak berani ke sini, nggak berani ke sono, nggak berani ketemu orang. Buat saya gini, bukan kita diam di rumah yang menyelamatkan. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Ya, saya pergi nggak masalah tuh. Saya kemana-mana, saya jalan, saya pelayanan ke Kalimantan, saya pelayanan ke Bali, saya pergi ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara. Bukan karena saya nekat, tapi saya tahu setiap kali Tuhan yang suruh saya pergi. Ya kalau Tuhan suruh saya pergi, saya berangkatlah. Ya, karena Dia yang menyuruh, Dia yang menjamin. Tadi saya cerita bagaimana saya melewati ya ke Amerika, saya lewati ke Washington. Diperiksa aja enggak. Sama sekali, Dia terus biarkan. Jadi Tuhan itu tunjukin siapa yang menyertai saya. Ya, jadi tapi kita kalau ada itu jangan malu untuk mengakui dan kita benar-benar beresin, ya, beresin. Dan kalau kita misalnya gini, punya sebuah kemarahan yang nggak beres-beres, kita terus aja marah. Mungkin kadang-kadang kita marah dengan banyak hal, kita marah dengan banyak orang, dan juga kita marah sama diri kita sendiri. Nah, itu kita mesti beresin. Akarnya ada di mana? Dan pikiran negatif, ya. Sering kita begini, kalau kita pikiran negatif, kita nangkep apapun pasti negatif, hasilnya jelek. Padahal kalau kita percaya aja sama Tuhan, itu nggak jadi masalah gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus mengenali rasa tidak aman kita itu kenapa, ya. Kita harus bisa mengenali itu semua, ya. Jadi kita ini mulai malam ini, yuk kita introspeksi. Apakah saya masih punya rasa tidak aman itu, ya? Nah selanjutnya, ya, rasa aman Yusuf itu dalam pelindungan Tuhan. Ya, Yusuf bukan aman karena kekuatan dia sendiri. Aman bukan karena dia merasa dia bisa kerja dong, bukan. Tapi dia percaya atas kehendak Allah yang berdaulat, ya. Saya bolak-balik bilang Roma 8 ayat 28. Ya, bahwa dia tahu banget Tuhan turut bekerja. Dan dia menerima dan meyakini kasih Allah yang tidak bersyarat. Ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, dia sangat tahu itu, dan dia selanjutnya juga dia memiliki hati yang bersih. Dia itu nggak simpen kemarahan, nggak simpan kepahitan, nggak simpan apa. Dia Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sehingga karena dia tidak pahit, dia pergi ketemu siapapun, kayak ada kemurahan, karena orang tuh suka gitu. Tapi orang yang pahit, nggak bisa. Dari hatinya aja udah pahit, pasti kata-katanya juga pahit. Kata-katanya juga nggak menyenangkan. Tapi kalau orang yang hatinya gembira, happy banget, itu pasti keluar kata-katanya tuh nyenengin orang gitu, ya. Dan saya percaya bahwa Yusuf ini adalah orang yang melekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Hasilnya kita tahu penyertaan Tuhan yang sangat nyata dalam hidup Yusuf, ya. Nah, gejala seseorang tidak merasa aman dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, sering merasa tertolak. Enggak kenapa-napa merasa tertolak. Merasa tidak disukai, ya, itu satu. Kalau udah kayak begitu, kita ini harus, Tuhan, aku ini salah nih di mana? Jangan salahin orang lain, tapi kenapa aku merasa tertolak? Kenapa aku rasa nggak diterima? Kenapa aku rasa teman-temanku nggak suka sama aku? Ya, jadi jangan lihat, tapi bilang gini, Tuhan, ajari aku. Kenapa aku bisa begitu? Terus jangan suka orang ini, kalau misalnya dalam sehari-hari ya gejalanya kalau udah merasa aman, dia suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Akhirnya dia minder, nggak aman. Dia bilang gini, orang itu kok hebat ya, aku nggak bisa. Kenapa orang ini bisa begini, aku nggak bisa. Nggak usah lah, setiap orang unik. Apalagi kalau destiny, jangan pernah disamain. Apalagi karunia, nggak usah. Kita semua punya karunia yang sama-sama. Tuhan akan kasih karunia yang cocok dengan kita. Jangan kita inginkan karunia dan destiny orang lain. Itu kita bisa gepeng karena itu bukan bagiannya kita, ya. Lalu yang selanjutnya, orang yang kalau udah nggak aman, dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Dia merasa, udahlah aku di sini aja. Aku nggak mau bertumbuh, aku nggak mau siapkan diri, aku nggak mau apa. Nah, itu yang gejala-gejala orang tidak aman. Selanjutnya adalah
Dia suka memandang rendah dirinya sendiri. Dia bilang gini, seringnya ada suara-suara mengatakan, kamu nggak bisa lah. Kamu nggak bisa, dia itu pintar banget. Gitu. Atau makin hari, dan hari-hari ini apalagi ya, banyak banget yang kejadian. Terus kita nggak ngerti ini bagaimana ya. Terus merasa gini, emanglah aku nggak bisa apa-apa. Jadi akhirnya mundur gitu ya. Akhirnya membekukan diri, akhirnya membinderkan diri gitu ya. Itu nggak boleh orang yang tidak aman itu. Lalu selalu harus mendapat pujian dan pengakuan orang lain baru dia bisa kembali lagi merasa aman. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita harus tahu bahwa kita lakukan yang terbaik ya, kita lakukan yang terbaik, nggak usah lah orang kita bisa rasa tahu orang itu ngerti menghargai kita. Jadi kita nggak perlu seperti kayak orang kelaparan pujian, kelaparan pengakuan ya. Selanjutnya adalah kalau nggak punya rasa aman itu punya rasa takut yang berkelebihan ya, yang lebih di atas rata-rata, rentan dengan ilusi. Nanti kalau dia udah takut, nanti punya gambaran-gambaran ilusi ya. Sebuah ilusi yang akhirnya dia cuma simpan dalam dirinya sendiri, gambaran, bayangan-bayangan yang negatif itu, akhirnya karena dia berjalan terus dengan ilusi itu, akhirnya jadi delusi. Karena dia berjalan dengan sebuah ilusi yang dia yakini dan dia percayai. Nah itu bahaya. Ya. Nah kalau dalam hubungan keluarga, ya cemburu yang berkelebihan, karena dia sering ilusi. Wah pasangannya begini, cemburunya mengerikan. Kadang-kadang cemburu macam-macam ya, pasangan pegang anak cemburu dan segala macam. Jadi ini udah orang yang nggak rasa aman, ya. Atau overprotective karena cemburu overprotective itu juga nggak aman. Kalau kita percaya itu pasangan kita yang diberikan oleh Tuhan dan ini kita udah saling percaya, udah jalan dengan menikmati. Kalau pasangan kita punya teman, biarkan dia punya ruang bersama temannya gitu, ya. Kecuali pasangannya lebih suka dengan temannya daripada dia. Nah itu mesti diberesin. Kenapa masalahnya ya? Tapi sering-sering rasa tidak aman itu karena cemburu yang manifestasinya cemburu yang berkelebihan. Yang selanjutnya adalah kemarahan yang berkepanjangan. Heran, udah minta maaf, marah lagi. Marah yang nggak selesai-selesai. Ini pasti ada rasa tidak aman. Lalu nggak percaya diri. Kenapa? Ini nggak rasa aman. Tidak bisa selain nggak percaya diri, nggak percaya sama orang lain, curiga terus, ya, skeptif banget ya, lalu selalu bergantung sama orang lain, merasa sendiri nggak bisa, merasa aku nggak bisa, aku mesti ikutin pasanganku terus, aku mesti ini, jadi bergelantungan terus sama pasangan sampai akhirnya destiny-nya nggak selesai, kerjaan nggak selesai, ya. Bukan berarti nggak boleh sama pasangan, tapi jangan ngintilan terus gitu ya. Lalu sering miskom. Ya, karena cara pandangnya negatif. Dia sering curiga, jadi miskom lah sama teman-temannya. Ya, jadi ini orang-orang gejala yang tidak merasa aman. Nah, hari-hari ini kita harus bereskan itu. Untuk kita lihat tahun 2021, Tuhan menjanjikan tahun kemenangan buat kita. Oke, sekarang manfaat memiliki rasa aman. Pilihannya ada di tangan kita, Bapak Ibu. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita menganggap rasa tidak aman itu sebagai hal biasa? Enggak lah, aku enggak lah. Enggak terlalu mau jujur sama diri sendiri. Atau kalau kita mau jujur, kita berusaha mencari tahu penyebabnya. Kenapa ya? Kenapa aku bisa enggak aman dengan dia? Kenapa aku enggak aman dengan situasi seperti ini? Ya, kita minta, mohon anugerah Tuhan untuk mengatasinya. Nah, manfaat memiliki rasa aman dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, hidup bahagia dan percaya diri. Ya, karena di Yesaya 30 ayat 15c mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, kemarin-kemarin dari awal bulan ya saya dari perjalanan ke Amerika, saya pulang. Saya tuh nggak tahu, saya nggak bisa ceritain. Saya sudah rasain itu semua gitu. Tapi kemarin itu saya rasakan gini, happy banget. Saya nggak tahu, saya bilang happy banget sama Tuhan. Saya nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Saya bukan dapat berkat yang besar, saya bukan apa, tapi saya tuh rasain happy banget gitu. Sampai ada teman saya, dia streaming ke saya, dia streaming dia ke Mahanan, terus dia lihat saya, terus dia bilang gini, Ren, kamu tuh kok happy banget ya? Kasih tahu dong
kuncinya katanya gitu. Iya ya, saya happy banget saya bilang gitu. Kuncinya adalah dekat dengan Tuhan, saya bilang gitu. Ya, walaupun abis itu, wah ada lagi yang mimpi yang aneh-aneh ke saya gitu, kayak mau mengancam saya iblis itu ya. Terus saya bilang gini, nggak bisa ya. Kalau saya nih Bapak Ibu, kalau saya punya rasa aman, begitu ada yang mau ngancam saya dengan suara-suara iblis, saya ngomongin ke jiwa saya Bapak Ibu. Iblis, dengar ya, aku sangat dicintai Tuhan, aku sangat diingini Tuhan. Jadi engkau minggir, nggak usah kasih suara yang jelek. Aku nggak perlu suaramu. Aku aktifkan rasa aman dalam hidupku. Jadi engkau minggir karena aku tahu aku kesukaan Tuhan. Ya, jadi saya mesti ngomongin di jiwa saya bahwa saya ini dicintai Tuhan dan saya disukai Tuhan. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah bisa menangkap. Kalau kita tenang, kita bisa menangkap yang dari Tuhan dalam membuat keputusan. Kemarin saya dapat lagi yang tadi saya kembali lagi cerita saya pulang dari Amerika. Kami begitu datang ke Indonesia, tiba-tiba ada pelaturan macam-macam ya. Begitu itu masuk, tenang. Saya nggak tahu hari itu juga. Saya bisa tenang banget. Bisa rasanya tenang. Terus oke. Terus masuk. Katanya ini mesti karantina katanya. Oh ya udah nggak ribut kan ya. Saya nggak mau karantina sebetulnya. Terus begitu keluar, mestinya security itu mintain kertas kami. Dia nggak minta kertas saya. Kami kan udah berjalan dengan otoritas, nggak ada yang minta kertasnya. Jadi kertasnya nggak ada data di mana-mana. Nggak boleh ada yang minta. Nggak diminta. Bukannya saya yang ngumpetin. Saya nggak diminta. Saya jalan aja keluar. Dan saya lihat Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dan hari itu kita keluar, kita lihat bus lagi, di apa. Saya cuma bertanya Tuhan, ini bagaimana ya caranya lolos? Tuhan ajarin ke sini, ke sono. Kalau kita punya rasa aman, kita bisa tenang dan nangkep dari Tuhan. Dan akhirnya kita bisa buat keputusan yang seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau kita panik, nggak bisa. Ya, jadi saya benar-benar diingetin Tuhan itu. Dan kalau orang yang punya rasa aman, ya manfaatnya adalah tidak mudah tergoncang dengan perubahan dan kejadian yang tiba-tiba. Apapun, kita bisa tenang, tanya Tuhan, ada apa? Ya, lalu orang yang merasa aman nih Bapak Ibu, dia merasa dicintai oleh Tuhan, dia merasa dicintai oleh teman-temannya, dia merasa dicintai oleh banyak orang, dan dia merasa diterima. Ya, sebaliknya dia juga bisa mencintai dan juga bisa menerima orang lain dengan semua keterbatasan. Dan manfaat yang lain lagi adalah dia disukai. Ya pasti disukai, dia nggak macam-macam, ya. Dan dia jadi berkat malah bagi banyak orang. Orang kalau deket dia, misalnya gini, kalau ngomong kita saya itu belajar Bapak Ibu untuk ngomong yang positif. Dulu kalau saya ditanyain kabarnya gitu ya, waktu itu target kami itu masih jauh banget gitu. Dan kalau ya, teman-teman yang lain tanya gini, Red, udah capai target belum? Puji Tuhan, haleluya. Saya bilang begitu. Mau dia agamanya Islam, mau dia agamanya Kristen, mau dia agamanya, saya puji Tuhan, haleluya. Sampai mereka bilang begini, aduh kalau ngomong sama kamu nggak ada yang lain kecuali puji Tuhan, haleluya. Lah iya, aku percaya Tuhanku akan beresin semua, jadi aku puji Tuhan, haleluya aja gitu ya. Tapi waktu saya mencapai, setiap kali saya mencapai, mereka bilang gini, ya udahlah puji Tuhan aja lah, ikutin si Iren gitu. Ya, itu kita akan jadi berkat. Ya, lalu selanjutnya adalah kalau kita punya rasa aman, ya, kita itu mantap berjalan dalam destiny dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita cara mengatasi dan memiliki rasa aman? Ulangan 13 ayat 3 mengatakan, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Sekarang ini bukan cuma nabi bisa macam-macam kan, pemimpin bisa macam-macam. Bukan kita nggak boleh dengerin. Tapi yang terutama medsos. Kita nggak tahu berita itu yang mana yang benar. Ya, sekarang misalnya, semua mau vaksin nggak vaksin. Saya nggak mau bahas vaksin nggak vaksin. Tapi saya itu datang ke Tuhan sendiri. Saya bilang, Tuhan,
Aku cukup gelisah Tuhan. Ini kalau gimana caranya? Ini kalau orang dipaksa dan segala macam, itu gimana caranya Tuhan? Tahu-tahu saya mimpi malam itu. Sangat jelas mimpi itu. Jadi mimpi saya itu tiba-tiba saya ini harus pindah ke dunia lain. Saya bilang gini, aneh saya mesti pindah ke dunia lain. Kenapa saya mesti pindah ke dunia lain? Saya mesti mati dulu, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya dengar ada suara. Sampai hari ini saya nggak tahu suara itu siapa. Suara itu cuma kata gini, kata pemimpin sudah oke. Terus saya nggak ngecek sama pemimpin dan saya nggak ngecek lagi itu suara siapa. Akhirnya saya jalan. Begitu saya jalan, saya ketemu sebuah rumah besar. Di situ ada banyak ranjang dan saya ceritanya semua yang masuk situ mau disuntik dan dikasih obat. Akhirnya ceritanya kalau udah kasih obat, kasih suntik, pindah ke dunia lain. Saya bilang gini, nah saat itu saya tanya Roh Kudus, ini aneh banget sih. Kok mesti pindah ke dunia lain tuh mau ngapain? Pindah ke dunia lain, saya nggak mau dunia lain kayak apa? Saya bangun. Begitu saya bangun, itu sangat jelas Bapak Ibu. Saya sampai bilang begini, ini kayaknya ada roh maut kali ya yang ngejar saya bilang gitu. Saya perangin setengah jam. Saya bilangin, roh maut, dengerin ya. Kau tidak bisa menghentikan langkahku. Engkau tidak bisa memotong destiniku. Wah, udah pokoknya setengah jam saya tidur. Dan hari-hari ini kan saya suka banyak minum ya. Akhirnya saya bangun lagi 1 jam. Karena mimpinya sangat real Bapak Ibu, saya itu marah lagi sama iblis. Dengar ya iblis ya, kau tidak bisa memotong destiniku. Segala macam saya perang. Begitu bangun pagi-pagi, saya bilang anak saya mami ini mimpi apa ya? Aneh bener kok, jelas banget gitu. Terus saya tanya Tuhan. Waktu saya doa, ibadah. Tuhan bilang gini, kamu kan sebelum tidur nanya. Aku jelasin. Terus Tuhan artinya apa? Yang pertama kata Tuhan, akan ada banyak nanti roh penyesat. Nanti dibilang pemimpin boleh ngomong ini, itu ngomong ini, itu belum tentu. Nah, engkau harus cek and dicek dengan Roh Kudus, engkau harus cek and dicek dengan pemimpin. Yang kedua Tuhan bilang gini, kalau engkau sudah pindah ke dunia lain, ya, engkau tahu kan kalau dunia lainnya bukan dunia yang kau sekarang. Ya, waktu itu saya dengar lagi ada pendeta yang pelajari, dia bilang begini, ternyata kalau kita sudah dapat suntikan atau apa gitu, dia bilang itu bukan cuma dia memberesi kesehatan kita dan apa dia bisa deteks, tapi dia akan mengubah cara berpikir kita. Wah, saya bilang gini pantesan. Terus kemarin saya ke Amerika, salah satu anak dari pasukan yang ikut saya, dia mimpi justru. Dia bilang gini, aduh aku mimpi ngeri banget. Dia mimpi dia ketemu temannya itu disuntik vaksin. Terus temannya bilang gini, I can't feel God presence anymore. Aku gak bisa rasain Tuhan lagi gitu. Wah begitu dia bilang gini, aduh kaget dia katanya. Terus saya bilang gini, kamu berarti harus terus ngomong sama teman-temanmu, jangan minta divaksin, ya. Tanya Tuhan masing-masing. Saya nggak tahu. Pokoknya sampai hari ini saya nggak mau karena Tuhan bilang engkau harus pindah ke dunia lain. Nah, buat saya begini, orang mau vaksin nggak vaksin itu urusan iman masing-masing. Doa tanya Tuhan. Kalau saya udah dapat dari Tuhan, makanya saya aman-aman aja gitu. Saya bilang begini, pokoknya satu hari saya nggak tahu caranya gimana, pokoknya saya percaya perlindungan Tuhan akan sangat nyata dalam hidupku. Ya, jadi biasakan diri bertanya kepada Tuhan, dengarkan voice dari Tuhan, bukan dengarkan noise dari banyak sumber. Ya, kita kalau udah dengar noise, kalau kita udah gelisah, kita ngomong gini, Tuhan, aku aktifkan rasa aman. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkanku sendiri. Aku percaya Tuhan, Engkau akan menyertai aku sampai kapanpun. Ya, aku percaya Tuhan, Engkau sangat mencintai aku. Jadi kita harus ngomongin jiwa kita. Lalu kita harus bergaul dengan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kita. Ya, kita tahu tadi saya lagi interview lah ya seorang yang dekat sama saya bilang gini, kamu waktu itu mengalami sesuatu, kenapa kamu waktu itu nggak amannya kenapa? Ya waktu itu saya nggak aman karena saya kaget, dan saya marah kata dia gitu. Terus saya bilang gini, apa yang mengubah engkau sampai engkau menjadi balik? Terus dia bilang gini, sebuah firman. Ya dia bilang gini, ada firman yang mendadak kayak rema di hati aku. Itu firman mendadak aku mengerti. Dan saya bilang gini, iya,
firman itu yang memerdekakan kau. Ya. Nah, terus kita harus juga melatih iman dalam hidup sehari-hari. Kita harus benar-benar percaya, trust Him. Dalam hal apa aja lah, dalam hal kecil, dalam hal apa, itu kita akan melatih iman. Dan saya percaya mungkin Bapak Ibu yang pendeta di sini belum tahu bahwa 8 tahun yang lalu rumah saya terbakar habis. 97% barang saya habis. Dan anak saya umur 21 tahun terbakar habis di dalam. Hari itu kenapa saya bisa tenang dan bisa sampai hari ini saya ada di depan Bapak Ibu. Karena saya itu trust Him. I trust God so much. Saya sangat percaya dengan semua penetapan Tuhan. Dalam hidupku tidak ada satu sehelai rambut pun yang bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan saya sangat percaya itu. Dan selanjutnya adalah kita harus memahami kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita harus tahu bahwa kita ini kalau kita tahu dah, misalnya ya, saya punya tahu kelebihan saya adalah saya ini mencintai Tuhan, saya suka firman, saya suka ngajar, tapi kekurangan saya adalah saya kadang-kadang mudah terintimidasi. Dan saya tahu kekurangan saya, ya kadang-kadang misalnya saya kurang tekun gitu ya, saya tahu sendiri ya. Jadi saya akan belajar ke situ. Nah, terus yang keenam, biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Ada sebuah pepatah bagus mau katakan, Tuhan tidak menyebabkan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah menguji kita. Maksudnya Tuhan tidak pernah memberikan masalah ke kita. Tapi Tuhan bekerja melalui segala sesuatu. Kalau masalah itu seizin dia akan bekerja. Saya percaya kok. 8 tahun yang lalu, kemarin terjadi, semua Tuhan izinkan. Karena dia pengen tunjukkan. Dia pengen tunjukkan kepada saya, dia bekerja dalam hidup saya, dan dia mau nyatakan. Dan bahkan kalau Tuhan ngomong ke saya begini, Tuhan bilang, kamu adalah tiang iman, tiang contoh orang bisa melihat bahwa aku bekerja dalam hidupmu. Ya, lalu yang ketujuh, dalam segala perkara, saya sejak kenal Tuhan, saya pasti bersyukur. Dengan segala yang nggak enak, saya bersyukur. Saya coba terus, saya ngomongin jiwa saya tetap bersyukur. Dengan segala keadaan nggak enak pun, saya tetap bersyukur. Dan itu cepat sekali melewati masalah itu. Dan jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan berdamai dengan diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk ke berdamai dengan diri sendiri. Bapak Ibu, ini ada cerita tentang kutu, ya, kisah kutu loncat, ya. Nah, kutu loncat bisa melompat setinggi 200 sampai 300 kali lebih tinggi dari tinggi dirinya harusnya. Ya, itu kutu loncat. Nah, tapi ternyata ya ada kutu loncat itu dimasukin ke sebuah kotak kecil. Ya. Nah, terus dikurung di dalam kotak korek api, ya. Coba tebak apa yang terjadi. Kali ini si kutu loncat hanya bisa melompat setinggi kotak korek api. Dia sebetulnya potensinya besar banget. Dalam waktu sebulan dia dikorek kotak korek api itu, si kutu loncat melupakan potensi besarnya. Sehingga dia merasa tidak bisa apa-apa. Dan merasa tidak aman dekat dengan orang-orang yang berprestasi. Ya. Nah, jadi coba kita lihat kotak korek api. Apa sih yang ada di kotak korek api yang mengkerdilkan kita? Apakah karena masa lalu kita? Apa karena kata orang? Atau keadaan kita saat ini? Apakah itu mengkerdilkan potensi kita yang Tuhan berikan? Nah, Daud sekarang. Ya, kita masuk ke Daud. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Daud. Ayahnya aja nggak merasa Daud itu mampu jadi raja. Makanya nggak dipanggil. Sampai bilang, masih ada nggak anakmu? Ya, nah saudara-saudaranya juga tidak merasa Daud mampu berperang. Ya, waktu mau ngelawan Goliat, dia bilang mau ngapain kamu? Lalu Raja Saul aja tidak merasa Daud mampu menjadi juara. Goliat tidak merasa Daud mampu menjadi musuh. Nah, apa yang membuat Daud menjadi orang luar biasa pada zamannya? Dia berdamai dengan diri sendiri, dia respon benar.
Dia respon, jadi respon kita itu lebih penting daripada masalah itu sendiri. Bukan virusnya, bukan vaksinnya, bukan apanya. Tapi kita ini aman dalam perlindungan Tuhan, kita akan dengar suara Tuhan. Kita akan ngerti apa yang harus kita lakukan. Nah, Daud itu memiliki rasa aman kenapa? Karena Daud mengenal Tuhannya. 1 Samuel 17 ayat 45 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Yehova Sebaot. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia berani banget ngomong itu, karena dia punya rasa aman. Kalau dia udah ketakutan lah, dia kecil banget. Dan dia katakan di ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kalau orang yang nggak punya rasa aman, nggak bisa ngomong kayak begini hadapan Tuhan. Terus ada lagi nih. Coba Bapak Ibu lihat begini. Apa yang kelihatan kecil? Mobilnya kecil, harusnya mobil itu kan besar. Kita tahu koin itu harusnya kecil. Kenapa jadi? Kan kelihatannya jadi koinnya kecil. Koinnya kecil, mobilnya kecil. Lalu kita gini. Terus kita lihat motor. Jadi kelihatan motor-motoran. Nah, ini ada yang namanya sebuah konsep ya. Bitcoin konsep namanya. Dia bilang mereka sebetulnya bikin koin itu, dia bikin besar, nanti dia foto. Orang tahu paradigmanya, cara kita berpikir adalah koin itu kecil. Cuma segini. Tapi dia sengaja bikin itu besar. Tapi nanti dia foto. Cara pandang orang bilang gini, waduh mobil kecil, mobil-mobilan ya? Padahal enggak. Karena memang kenyataannya itu dia cuma bikin koin itu besar banget. Jadi jangan membiarkan iblis membesarkan. Pada kita ini adalah orang yang punya otoritas. Orang yang punya kuasa. Orang yang diciptakan unik dan orang yang diciptakan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan bahkan kita ini punya kuasa untuk menaklukkan itu. Ya, makanya saya suka yang dibilangin Wahyu 15 ayat 2 mengatakan pada orang-orang itu bisa mengalahkan binatang itu, ya, dan semua ya dikatakan itu bisa mengalahkan antikris. Tapi pada mereka ada kecapi Allah, karena Tuhan itu pasti kasih sesuatu. Di dalam kecapi Allah itu adalah penyembahan kita, ya. Nah, jadi kita harus temukan keindahan diri kita untuk kita semakin lihat bahwa kita ini nggak pernah ada orang nggak dikasih talenta. Jangan mencoba menjadi orang lain. Lampaui keterbatasan kita dengan no limit, dengan kemampuan no limit. Apa yang kita katakan itu kan jadi. Jadi biarkan diri kita explore semua yang ada dalam hidup kita supaya kita ini nggak aman. Ya, apapun kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Ya. Nah, pasti semua pernah lihat Nick Vujicic, ini orang Australia ya. Dia dalam keterbatasannya, kakinya kayak bebek ya, cuma segitu, nggak punya tangan. Tapi dia ketemuan keindahan ya, berdamai dengan diri sendiri dan dia menjadi dampak yang luar biasa. Ini waktu Vujicic kecil ya, lagi kecil dia seperti itu. Saya ingat banget pertama kali saya baca cerita dia bilang begini,
dia pengen punya pacar seperti laki-laki lain. Tapi nggak mungkinlah aku punya pacar, kata dia. Karena dia orang Australia, senengnya ke pantai. Dia bilang gini, kalau orang pacaran itu kan kalau ke pantai holding hands, pegangan tangan. Aku mau pegang pacarku, bagaimana pakai tangan yang mana? Nggak ada tangan. Dan aku rasa nggak ada orang yang mau sama aku. Tapi dia tetap percaya dengan Tuhan. Ya, sejak dia kenal Tuhan, dia bisa mandiri banget dalam hidup dia sampai akhirnya yang skateboard ya, dia bisa macam-macam karena dia itu percaya ada potensi dalam hidup dia. Dengan keadaan begini pun Tuhan tetap bisa pakai dia. Ya. Lalu dia bilang begini, it's a lie to think you're not good enough. Itu sebuah kebohongan. Kalau engkau berpikir kalau you're not worth anything, itu adalah sebuah kebohongan kalau kita berpikir kalau kita tidak berharga, ya. Nah, terus dengan orang yang seperti itu loh, yang lebih ajaibnya lagi, Tuhan pertemukan dia dengan seorang wanita yang cantik. Normal, enggak cacat. Dan ini akhirnya dia menikah. Ya, begitu dia menikah, dia punya anak normal. Ya, dia punya anak 2, ya. Terus dia bisa normal seperti ayah normal, tapi walaupun dia nggak bisa pegang anaknya, tapi dengan cara yang berbeda. Dan dia hari ini sudah lama ya dia menjadi motivator yang mendunia. Sekaligus dia juga penginjil. Dan dia itu rutin melakukan perjalanan untuk memotivasi banyak orang. Anak muda, orang tua nangis kalau dengerin dia ngomong. Karena dia bisa begitu bangga, dia bisa menunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Dia bisa tunjukin Tuhan yang hidup. Dia bisa tunjukin bahwa dia itu bisa banyak hal. Ya, dan dia tidak merasa terancam dengan segala keterbatasannya, dan dia punya rasa aman dalam perlindungan Tuhan. Saya kagumlah dengan yang namanya Fujisik ini. Ya, jadi saya mau tutup nanti dengan 2 slide terakhir. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tahu Raja Wali itu semakin ada badai, semakin dia naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Karena badai itu adalah kekuatan buat dia naik. Apapun yang kita alami, jangan menjadi tidak aman. Tapi dengan apa yang kita lewatin bersama Tuhan, kita akan ngalamin kemenangan. Kita akan lihat Tuhan bela kita. Kita akan lihat Tuhan jadikan semua yang direka-reka oleh iblis dijadikan puji-pujian dan sorak-sorai. Ya, saya sudah ngalamin hidup bersama Tuhan. Ya, bukan berarti saya nggak punya masalah, saya nggak pernah takut. Saya takut kadang-kadang, tapi saya selalu ngomongin bahwa Tuhan memberikan rasa aman dalam hidup saya. Jadi terakhir saya mau katakan, mari mari miliki rasa aman di masa yang tidak nyaman. Dan di segala kondisi, percaya Tuhan Yesus pegang kendali dalam hidup kita. Dan saya sungguh-sungguh ingin dan saya doakan semua yang dengar, yuk kita lewatin 2021, 11 bulan lebih lagi. Ya, bahwa kita akan lihat dan bekerja dalam hidup kita dengan sebuah keajaiban miracle, dengan segala yang mustahil sekalipun dia bisa kerjakan dalam hidup kita, dan dia bisa merealisasikan semua janjinya jadi kenyataan. Ya, dalam Yesus. Selesai. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Ya. Di sini coach tadi minta akan lihat wajah-wajah ya. Iya. Tuhan. Lihat wajah-wajah. Ya. Oke, coach, ini ada satu pertanyaan. Ya. Tentang dengan vaksin tadi, coach tadi udah sampaikan bahwasanya marilah masing-masing peka dengar Tuhan maunya bagaimana. Nah, masalahnya adalah ada pertanyaan itu, vaksin itu kan dari pemerintah. Nggak kedengeran, Pak. Pak Wesley kedengeran.
Suara saya tidak. Ya, tadi nggak kedengeran, Pak. Dari tadi. Ya, nggak kedengeran. Mungkin masing-masing coba yang aja pakai buka mic aja ya. Tapi gantian. Nggak kedengeran nih. Oke, ini dengar ya. Ya, Begitu dengar nggak? sekarang dengar. Oke. Tadi pertanyaan begini. Pemerintah sebagai wakil dari Tuhan. Pemerintah juga sebagai hambanya Tuhan. Khususnya seperti Jokowi itu tanpa izin Tuhan Jokowi tidak akan jadi presiden. Itu kita aminkan, kita sepakat. Nah, kalau untuk vaksin adalah perintah dari pemerintah, Yesus mengajarkan kita harus tunduk kepada pemerintah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Menurut coach pendapatnya bagaimana, coach? Kalau buat saya kan Tuhan selalu bilang gini, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tanya Tuhan, yang bertanggung jawab kepada kita adalah Tuhan. Kalau pemerintah itu, kita kan nggak begini ya. Misalnya begini, saya pernah disuruh tunduk sama suami. Tapi suami saya karena nggak mau turut sama Tuhan, dia cuma bilang begini, kalau engkau harus turut sama aku, kalau aku suruh kamu masuk jurang, kamu masuk jurang. Kamu, saya begini, Pak, kalau masuk jurang saya udah tahu jurangnya nggak bagus, ngapain saya turut masuk jurang? Karena saya udah tahu itu bagus. Terus selanjutnya misalnya, suami saya bilang, ada temennya, dia pindah Islam, istrinya langsung pindah Islam. Saya bilang gini, Pak, saya sudah kenal Tuhan. Kalau Papa suruh saya untuk yang lain, saya akan tunduk. Tapi kalau suruh saya tinggalkan Tuhan, maaf, saya nggak bisa. Jadi caranya betul, Pak Wesley. Kembali lagi, Tuhan adalah center kita. Ya. Kita dengar suara. Masalahnya ada banyak anak Tuhan hari ini mengejar suara Tuhan lewat nabi. Ya, kita mesti belajar dari nabi. Bagaimana hari-hari ini justru Tuhan ingin dombanya mendengar sendiri suara gembalanya. Apa ya, betul. Di sebuah trik, bukan trik ya, ada suatu dalam hal pengarahan maupun masukan dari coach kepada kita semuanya agar supaya bagaimana mendengar suara Tuhan. Mantap, itu suara Tuhan, bukan suara terbaliknya hantu itu ya. Ya. Yang pertama Bapak Ibu baca firman. Itu harus. Karena Tuhan itu ada di firman. Karena dikatakan ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yang kedua Bapak Ibu kan ada firman mengatakan ini. Kalau kita bangun di pagi hari, maka telinga rohani kita akan dipertajam. Pertama kali saya dengar suara Tuhan yang sangat tajam, itu adalah ketika saya mulai bangun pagi baca firman, dan saya mulai mendengar suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dua ini bisa membantu Bapak Ibu untuk dengar suara Tuhan. Karena saya sudah alami dan saya ajarin banyak orang dan mereka ngalami. Oke. Ya. Tadi coach mengajarkan mengenai rasa aman. Ya. Rasa damai sejahtera. Tapi ada kalanya aman dan ngerti bahwa Tuhan itu pasti nggak ninggalin. Gitu. Ya, betul. Tetapi ada kalanya kan jiwa seseorang itu berkecamuk oleh karena apa yang dialami. Menurut coach, bagaimana seseorang itu bisa mengatasinya itu dalam dia menghadapi badai gitu, jiwanya bisa teduh, dia tenang gitu. Oke, saya cerita ya, Pak. Januari 2020, setelah saya doa tanggal 31 Desember sampai pagi, itu tahun lalu ya, mendadak di tempat kami kan di Jakarta masih banyak yang kena banjir. Mendadak saya bangun, saya tidur baru pulang jam 3, jam 4 saya baru tidur. Begitu bangun jam 7, ternyata di depan rumah sudah banjir. Ternyata ada tanggul yang
pecah gitu ya, yang rubuh. Jadi akhirnya benar, saya itu sejujurnya panik. Saya bilang begitu, aduh, kenapa ini kok airnya bisa naik terus? Saya bersyukur saya punya anak yang bisa ingat saya, Mami, jangan adu-adu, doa. Ya. Terus saya ingat 2-3 minggu sebelumnya, saya itu lagi ambil waktu bersama Tuhan. Ya, istilah saya rendah. Waktu itu Tuhan ngomong gini, ke depan akan banyak yang terjadi. Kalau engkau tidak bisa berdiam diri, menenangkan dirimu, engkau tidak dengar aku. Tapi kalau engkau bisa tenangkan dirimu, kamu akan dengar aku. Dan waktu itu saya sadar, Tuhan, aku tenangkan diri. Irin tenang. Terus akhirnya begitu tenang saya tanya, Tuhan, ada apa? Terus Tuhan ngomong gini, tenang, tidak masuk rumah. Terus saya bilang gini, sepakat Tuhan, tidak masuk rumah. Tapi saya nggak boleh lihat lagi ke banjirnya. Kalau saya lihat banjir lagi, saya nggak percaya. Saya sepakat, saya nggak mau lihat ke depan. Bapak Ibu, hari ini saya bersaksi. Rumah kami di satu kompleks, cuma rumah kami sama rumah teman yang seiman, itu berdua yang tidak masuk. Bahkan mobil kami, mobil semua orang masuk sampai ke bawah. Mobil kami itu cuma setengah ban. Dan itulah yang membuat kami melihat bahwa dengan tinggal tenang, letak kekuatan kita. Dengan tinggal tenang, kita akan dengar suaranya. Karena begitu kita bergemuruh, kita nggak dengar. Saya percaya semua orang yang sudah baca firman, semua orang yang apalagi sudah bangun pagi hari, pasti dengar suara Tuhan. Bisa macam-macam, bisa mimpi, bisa orang ngomong, bisa khotbah, bisa buku, bisa macam-macam. Ya, Oke, Coach, ada pertanyaan juga, ada 2 pertanyaan nih ya, dan mereka japri. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan mengalami kerugian, bakal bangkrut usaha mereka. Ada banyak Tuhan juga di PHK, mengalami segala problema yang dialami orang dunia. Padahal mereka ini sangat cinta Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Menurut Coach, apa menjadi rencana ilahi di balik bencana musibah yang dialami anak-anak Tuhan tersebut? Bahkan ada banyak hamba Tuhan yang meninggalkan persoalan problema jemaat yang ditinggalkan, belum ada estafet. Menurut Coach, bagaimana dengan sebuah musibah, bencana yang besar, baik ekonomi maupun nyawa mereka? Ya, kita tidak bicara selamat atau tidak, Coach. Mulainya dengar lagi, bagaimana, Coach? Diulangin. Gak kedengeran Pak Wesley. Ya. Oke, dengar suara saya? Halo. Suara saya dengar nggak sekarang? Suara Pak Wesley nggak kedengeran. Suara saya hilang. Loh. Tes. Nggak kedengeran. Tes. Oke, saya. Ya. Tes. 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 Ya. Ini double, coba matiin speaker. Tes. Tes. Ya. Halo. Ya. Saya jawab ya. Oke, dengar ya. Udah dengar tadi? Saya jawab ya. Ya. Kedengeran nggak suara saya? Dengar. Dengar ya. Jadi buat saya gini, Roma 8 ayat 28. Apapun yang terjadi, kita mau di PHK, kita mau ngalami kehilangan orang yang kita cintai, ada orang udah pulang meninggalkan masalah. Kalau buat saya, kalau kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Roma 8 ayat 28 itu tetap berjalan. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Tinggal kita ini harus minta sama Tuhan, tanya Tuhan. Karena dialah sutradara dalam hidup kita. Kita tanya Tuhan, kalau aku kehilangan, ya misalnya, saya kehilangan anak saya nggak pernah nanya sama Tuhan. Karena saya tahu itu yang terbaik. Saya nggak usah reka-reka dengan pikiran saya. Ujungnya Tuhan jawab setelah berapa tahun. Dan Tuhan jawab bahwa dia memang pulang sudah yang terbaik. Dan kalau kita kerjaan, kalau kita tetap kalau bagi mereka yang halo, kedengaran nggak ya? Kedengaran. Halo, bisa dengar semuanya? Iya, Saya iya. mau lanjutin ngomong, jawab. Lanjut. Jangan lanjut. Wah, nggak jelas ya suaranya. Tuh. Suara coach kedengeran. Lanjut. Lanjut, coach. Kenapa ya? Ini bukan internet. Ini ke Zoom. Ini masalah di Zoom. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, kalau buat saya gini, ini punya temen nih, ada temen. Dia itu tahu-tahu kena PHK. Dirumahkan dan akhirnya nggak dapat kerjaan. Tapi dia itu sangat berharap, sangat percaya dengan Tuhan. Jadi dia tetap pakai baju biasa gitu ya. Dia nggak di rumah jadi kesel gitu, dan itu dia tetap jalan. Dia kerjain apa yang dia bisa kerjain. Dia kerjain dulu, dia kerjain apa yang dia ada, yang pending kerjaannya beresin. Satu hari dia pergi jalan-jalan. Ternyata dia ketemu dengan temennya SMP apa SD, saya nggak ingat. Begitu dia ketemu, temennya waktu itu lagi kerjain, masukin APD, masker, dan macam-macam. Itu ordernya banyak banget. Kayak gini, ngapain sekarang? Aku justru dirumahkan, tapi aku tetap percayalah aku bakal dapat kerjaan. Dia bilang gini, udah kamu bantu aku aja. Terus akhirnya orang ini dia malah membantu temennya, sampai hari ini gaji dia 3 kali lebih besar daripada gaji sebelumnya. Jadi Tuhan itu bisa mereka-reka yang baik. Jadi tinggal kita percaya apa enggak. Apakah kita mau bersandar sama Tuhan atau kita mau bersandar sama manusia. Kita harus bersandar sama Tuhan. Wah, ini sekarang Pak Wesley yang beku. Freezing. Iya, ini masalah Zoom ini problem lagi ini. Suaranya Pak Wesley Zoom. Oke. Freezing. Iya, ini masalahnya kenapa ya di Zoom ini ada masalah ini. Bagaimana ya Pak? Bagaimana ini? Udah, kalau keluar lagi ya saya kira sudah ini dah. Oke lah Coach, saya kira sampai di sini dulu. Mungkin Coach bisa berikan kita 2 berkat dan kita ketemu di lain kesempatan. Oke. Yuk kita doa yuk. Tiara batas sakara para ya syikriya takarata takarata syik. Tiara para ya takarata syikriya takarata syik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini hamba bersyukur, hamba sudah boleh menyampaikan tentang rasa aman di tengah-tengah masa yang tidak nyaman. Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau lihat setiap kondisi, setiap teman-teman, saudara-saudara yang mendengar Zoom pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjelaskan lebih lagi tentang apa yang menjadi akar tidak aman. Sehingga benar-benar kami semua boleh bebas dari rasa tidak aman. Dan malam ini juga kami boleh mengerti lebih lagi bahwa apa yang kami kerjakan mungkin itu lambang kami sudah aman atau kami merasa tidak aman. Biar hari ini Tuhan, hamba sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap orang yang ikut dalam
dalam Zoom ini Tuhan. Dan dalam nama Yesus ini hamba lepaskan berkat Tuhan untuk mereka punya kemampuan memiliki rasa aman. Hamba impartasikan kalau boleh Tuhan, sehingga mereka punya rasa aman berlindung dalam naungan Tuhan. Mereka punya rasa aman karena mereka mengenal siapa Engkau sebenarnya Tuhan. Dan mereka punya rasa aman karena mereka tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Dan Engkau Allah yang berjanji. Begitu banyak janji-janji-Mu di firman Tuhan. Dan janji-Mu lah yang membuat kami sanggup menyelesaikan semuanya. Karena kami tahu, karena kekuatan kami tidak. Itu yang akan memampukan kami. Karena kami akan terus berlari dengan kekuatan ilahi, dengan kekuatan supranatural yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau lepaskan berkat yang terbaik untuk setiap yang ikut di join Zoom ini. Hamba lepaskan berkat Tuhan. Hamba mintakan berkat untuk Wesley dengan Bu Wesley, Bu Elis, dan seluruh jajaran manajemen BSP. Dan juga semua yang membantu ini Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu, tambah-tambahkan iman-Mu, tambah-tambahkan rasa aman-Mu Tuhan. Sehingga semua kami akan melewati 2021 dengan kemenangan dan keajaiban yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau terus bawa kami Tuhan. Mengenal hati-Mu, mengenal kerinduan-Mu, mengenal Tuhan, benar-benar Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Melihat bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang menjawab doa, Allah yang tetap berbicara, Allah yang tetap menyatakan banyak hal Tuhan yang tersembunyi menjadi sesuatu yang kami mengerti. Biar firman-firman yang kami baca selalu akan memerdekakan dari semua belenggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan semua yang percaya dan sudah terima berkat yang terbaik mengatakan Amin. Amin.